Tuh, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fatih Mumtaz dengan NIM 2109124130074 akan mempresentasikan mengenai eh, mata kuliah teknologi las dengan materi SMAW. Oke, pertama-tama SMAW ini merupakan kepanjangan dari Shielded Metal Arc Welding. Dengan beberapa pembahasan di presentasi ini ada 11 dari definisi hingga kelebihan dan kekurangannya. Baik, memasuki ke pembahasan pertama, yakni definisi las. Mana pengawasan ini merupakan proses penyambungan dua atau lebih material, yang umumnya logam, dengan panas atau tekanan sehingga terbentuk sambungan permanen. Dalam proses ini, logam dasar itu mencair dan menyatu dengan bahan tambah atau filler metal. Khususnya kita membahas SMAW di sini dengan definisi yakni metode las busur listrik manual yang menggunakan elektroda berlapis flux. Di mana busur listrik antara elektroda dan benda kerja ini menghasilkan panas untuk melelehkan logam yang untuk menyambungkan kedua material tersebut. Lapisan flux ini berfungsi menghasilkan gas pelindung dan slag untuk melindungi hasil las dari kontaminasi udara. Baik, lanjut ke sejarah perkembangannya, yakni pengelasan sendiri itu sudah dikenal sejak zaman kuno melalui proses penyambungan logam secara sederhana dengan pemanasan dan penempaan atau forge welding. Ya, perkembangan besar ini dimulai pada abad ke-19 setelah ditemukannya busur listrik sebagai sumber panas pengelasan. Sehingga pada awal abad ke-20 metode pengelasan modern mulai berkembang, termasuk SMAW yang digunakan luas di banyak industri. Selanjutnya muncul metode lain seperti GMAW, GTAW, FCAW, dan SAW, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas serta produktivitas industri. Dengan itu, saat ini teknologi pengelasan berkembang ke arah otomasi, robotik, dan digital control system. Tuh, jadi lebih modern, otomatis. Oke, selanjutnya yakni klasifikasi mesin las. Pertama, ada mesin las AC dengan arusnya bolak-balik. Ini yang paling sederhana dan paling ekonomis gitu. Kemudian yang kedua ada mesin las DC dengan arus searah, busurnya lebih stabil dan hasilnya lebih baik dibanding AC tadi. Kemudian ada mesin las gabungan AC DC, bisa menggunakan AC maupun DC, lebih fleksibel, mau pakai yang lebih sederhana atau mau yang lebih stabil gitu. Dan yang terakhir itu ada mesin las inverter, lebih modern, ringan, dan tentunya lebih efisien gitu. Nah, untuk mesin las sendiri itu ada beberapa komponen utamanya. Pertama yakni power source tentunya. Proses ini yakni di sini digambar di paling sebelah kanan merupakan sumber arus listriknya untuk menghasilkan busur las. Jadi proses juga disambungkan ke sumber listrik. Kemudian ada kabel elektroda di sini. Kabel elektroda di sini menyalurkan arus dari mesin tadi power source ke holder elektroda. Nah, apa ya holder elektroda? Kita loncat dulu. Ya, ini penjepit elektroda saat proses pengelasan. Ya, ini tentunya khusus pada SMAW ya, menggunakan holder elektroda. Kemudian ada yang namanya kabel massa. Nah, ini ground cable ini kabel massa menyalurkan arus balik dari benda kerja ke mesin. Itu.
Kemudian ada ground clamp. Ground clamp ini ujungnya ground cable ya. Jadi menjepit benda atau benda kerja workpiece ini ya. Menghubungkan benda kerja dengan rangkaian listrik. Oke. Kemudian ada sistem pendingin. Jadi di power source ini ada sistem pendinginnya biar mesin las tersebut tidak overheat gitu. Dan ada juga panel pengatur arus yang terletak di power source juga. Dia menampilkan besar kecilnya arus yang kita pakai dan bisa diatur gitu, terlihat di satu panel LCD seperti itu. Oke, selanjutnya prinsip kerja dari SMAW ini eh, bekerja dengan memanfaatkan panas busur listrik untuk melelehkan logam dan menyatukannya menjadi sambungan permanen. Pertama, arus listrik dialirkan dari mesin las tadi power source ke elektroda dan benda kerja. Kemudian langkah kedua, ujung elektroda disentuhkan lalu dijauhkan sedikit. Ini terbentuk busur listrik atau arc. Nah, nanti ada gambarnya. Kemudian busur listrik ini menghasilkan panas yang sangat tinggi dan melelehkan logam dasar dan ujung elektroda hingga ada metal transfer situ. Logam cair ini membentuk weld pool lalu menyatu saat mendingin. Kemudian lapisan flux pada elektroda menghasilkan gas pelindung dan slag untuk melindungi logam cair dari udara luar. Nanti kita lihat ada juga gambarnya. Kemudian terakhir setelah dingin, slag dibersihkan. Jadi slag ini kayak kerak-keraknya gitu bisa dibersihkan menggunakan palu itu sehingga diperoleh sambungan las yang sangat kuat. Nah, ini metal transfer yang saya bilang tadi. Nah, kalau kita lihat gambar tadi itu yang di tengah itu merupakan arc-nya ya. Tetesannya itu disebut arc. Ya, metal transfer sendiri itu apa? Ya, ini suatu proses perpindahan logam cair dari ujung elektroda ini, batang elektroda dari ujungnya menuju weld pool. Jadi tetesan ini namanya, proses penetesan ini namanya metal transfer. Ya, di SMAW sendiri, ujung elektroda meleleh karena panas busur listrik. Oke, terbentuk tetesan logam cair. Nah, ini namanya metalnya gitu ya. Terus tetesan berpindah ke weld pool, jatuh ya, netes transfer gitu. Menyatu dan membeku menjadi sambungan lah gitu. Kemudian gaya mempengaruhi apa aja? Gravitasi, jadi tentunya tetesan ya, tidak lepas dari gravitasi, menarik ke bawah. Kemudian gaya elektromagnetik mendorong logam cair ke kolam las. Jadi selain gravitasi itu seakan ditarik kayak magnet gitu menuju kolam las. Kemudian tegangan permukaan menahan tetesan di ujung elektroda. Jadi tidak langsung netes secara tidak terkontrol ya. Dan terakhir, gaya yang pengaruh yaitu tekanan plasma atau gasnya membantu arah perpindahan logam. Dan apa pengaruh metal transfer ini terhadap hasil las? Yakni menentukan penetrasi dan membentuk bit las, kemudian stabilitas busur, risiko spatter, dan catat telat. Jadi harus diperhatikan sekali ini proses metal transfer ini sangat mempengaruhi pada hasil las yang kita lakukan gitu. Selanjutnya duty cycle. Apa itu? Merupakan presentasi waktu kerja mesin las dalam periode tertentu dan biasanya ini umum digunakan periode 10 menit. Contohnya ada istilah duty cycle 60% at 200A. Jadi suatu mesin las itu dia bisa saat dia bekerja pada arus 200 ampere, maka dalam 10 menit dia hanya bisa atau optimalnya digunakan pada 6 menit saja atau 60% dari 10 menit yaitu 6 menit tadi, dan 4 menitnya dibuat untuk pendinginan atau istirahat gitu. Faktor yang mempengaruhi ya ini besar arus pengelasan. Jadi bisa jadi semakin besar arusnya semakin kecil duty cycle-nya. Sistem pendingin mesin juga
kondisi lingkungan kerja, entah itu panas atau dingin, itu juga bisa mempengaruhi persentase duty cycle ini. Dan pentingnya duty cycle mencegah mesin overheat, ya, tidak terus digunakan secara terus-menerus tanpa memikirkan duty cycle itu bahaya, bisa overheat. Kemudian menjaga umur mesin las, ya, tentunya kalau kebanyakan overheat pastinya umurnya lebih pendek. Kemudian menjamin performa pengelasannya lebih stabil. Bisa kita simpulkan, yakni semakin tinggi duty cycle, semakin lama mesin dapat digunakan tanpa berhenti, gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, selanjutnya polaritas arus. Di sini ada dua utamanya, DCSP dan DCRP. Apa itu? DCSP merupakan Direct Current Strict Polarity, yang mana elektrodanya negatif, seperti pada gambar ini. Nah, elektroda arusnya negatif, kemudian benda kerja positif, sehingga panasnya lebih banyak ke benda kerja. Elektroda hanya menyampaikan arus balik dari benda kerja. Dengan hasilnya itu penetrasinya lebih dalam, cocok untuk material tebal, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada direct current reverse polarity. Dibalik saja arusnya. Yang tadi plus itu di benda kerja, sekarang plusnya di elektroda. Benda kerjanya negatif dan panasnya dibalik juga lebih banyak ke elektrodanya. Hasilnya elektrodanya lebih cepat mencair karena lebih panas, gitu. Kemudian penetrasinya lebih dangkal, dan akhirnya cocoknya itu untuk plat tipis saja. Selanjutnya kita membahas mengenai posisi pengelasan. Pada umumnya posisi pengelasan dibagi menjadi 4 jenis: flat, horizontal, vertikal, dan overhead. Yang mana dibagi juga menjadi 2, G dan F. G itu groove, F itu fillet, beda sambungan, ya, tentunya. Kemudian yang pertama itu flat, posisinya datar, ya, datar gitu, paling mudah dilakukan hasil lasnya sehingga lebih stabil. Kemudian yang horizontal sedikit miring tapi secara horizontal, mendatar di bidang vertikal, membutuhkan jadi pengelasannya horizontal tapi benda kerjanya vertikal, seperti itu. Kontrol logam cairnya harus lebih baik dibanding yang flat tadi, lebih gampang. Kemudian yang vertikal itu dia benda kerjanya berdiri vertikal, arah pengelasannya juga naik turun gitu, atas bawah, lebih sulit karena ada pengaruh gravitasi gitu. Jadi bisa jadi yang atas itu bisa mengalir ke bawah saat mulai mengelas di atas gitu. Kemudian yang terakhir itu yang paling sulit, overhead, dimana dia di bagian atas begini, pengelasannya dari bawah benda kerja. Jadi kita ada di bawah benda kerjanya, benda kerjanya di atas, posisinya paling sulit dan berisiko. Selanjutnya elektroda. Ya, pada SMAW sendiri elektrodanya batang logam yang menghantarkan arus listrik sekaligus menjadi bahan tambah atau tadi filler, ya, filler metal pada SMAW. Ini contohnya gambarnya seperti ini. Terus ada elektroda dibagi menjadi 3. Oh ya, ada 4 jenis elektroda di sini. Pertama, berlapis, memiliki lapisan flux untuk menghasilkan gas pelindung dan slag untuk melindungi metal transfer tadi. Kemudian elektroda selulosa, dia penetrasinya lebih dalam, cocok untuk pipa dan konstruksi. Selanjutnya, ya, ini elektrodanya busurnya lebih stabil dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, elektroda low hydrogen, mengurangi risiko retak dan hasil yang kuat. Oke. Dan di elektroda itu ada namanya, ada klasifikasinya. Dibagi menjadi 4, ya, 4 poin. Misal di sini ada namanya elektroda E6013. Nah,
E-nya itu elektroda, 60-nya itu kekuatan tarik maksimumnya, di mana stand for 60.000 PSI gitu kan. Dan kemudian ada 1, berarti semua posisi pengelasan itu oke, bisa. Kemudian yang terakhir itu 3, ini merujuk pada jenis lapisan flux dan arus yang optimal digunakan. Nanti ada lagi E7013, berarti nanti 70 kekuatan tarik maksimumnya 70.000 PSI dan lain sebagainya. Oke, terakhir ya, pembahasan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan dari SMAW sendiri. Pertama, dari kelebihannya, peralatannya lebih sederhana, mudah digunakan, kemudian biaya investasinya relatif murah, mudah dipindahkan atau lebih portable, fleksibel dibawa kemana-mana gitu. Dapat digunakan di berbagai posisi pengelasan. Jadi SMAW ini merupakan salah satu metode pengelasan yang paling fleksibel. Kemudian cocok untuk pekerjaan lapangan dan reparasi. Ya, itu tadi, karena dia portable, jadi dia mudah dibawa kemana-mana, sehingga reparasi di lapangan tuh mudah dilakukan dengan SMAW. Kemudian bisa digunakan pada berbagai jenis logam. Ya, maka dari itu di SMAW ini juga sering dilihat digunakan sebagai bahan praktek mahasiswa misalnya, atau siswa di SMK atau gimana. Contohnya di kapal sendiri, ya itu juga memakai SMAW. Terus kekurangannya, produktivitasnya lebih rendah dibanding las otomatis, lebih lama dia karena membutuhkan SDM, menggunakan pekerja manusia. Terus elektrodanya harus sering diganti karena tadi batang yang bisa habis ya, beda dengan yang GTAW tungsten gitu kan, nggak bisa habis. Dengan ini bisa habis, sehingga eh, merupakan tantangan tersendiri lah bagi si pengelas ini. Bagaimana hasilnya tetap rapi dengan berganti-ganti elektroda sambungannya gitu. Kemudian menghasilkan slag yang harus dibersihkan. Ya, dari pelindungnya tadi dia, slag tadi. Itu harus dipantong dulu pakai palu biar bersih kayak kerak-keraknya gitu. Kemudian membutuhkan keterampilan operator yang tinggi. Ya, lumayan, mungkin ada yang lebih tinggi lagi, tapi termasuknya tinggi karena itu tadi, kalau kurang berpengalaman ya otomatis hasilnya ya awur-awuran juga. Itu beda dengan yang otomatis, misal pakai komputer. Nah, itu kan ya tergantung kemampuan komputernya, pasti presisi kalau itu. Kalau manusia beda lagi. Ya, kemudian kekurangan yang kelima, yakni percikan las. Ya, ada percikan las atau spatter yang lebih banyak di SMA Win. Ini perlu diperhatikan agar hasil las tetap terlihat rapi dan bersih. Kemudian kualitas sangat tergantung welder. Ya, ini tadi lah imbasnya ya. Makanya dia membutuhkan keterampilan operator yang cukup tinggi, pengalaman, hingga kualitasnya tetap tergantung welder. Dan welder yang oke pun, yang bagus pun belum tentu konsisten. Konsistensi ini juga termasuk keterampilan dari operator gitu. Sulitnya di situ. Win. Baik, sekian presentasi mengenai SMAW dari saya, Fatih Mumtaz, mahasiswa teknologi kelas C semester 4, teknik perkapalan angkatan 2024. Oke, sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.